Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih melanjutkan bab tentang masalah hibah, yaitu menjulungi sesuatu sukarela ketika kita masih hidup. Alhamdulillah sudah kita bahas pengertiannya secara bahasa maupun secara syariat. Limbah itu rukun-rukunnya yang ada 4, yaitu ada yang memberikan hibah, yang diberi hibah, yang dihibahkan, begitu pula akadnya. Dan yang kedua sudah kita bahas juga daripada syarat yang pertama, yaitu syarat pemberi hibah, yaitu ada 2. Yang pertama, al-mulku hakikatan au hukman. Jadi orang yang menghibahkan tadi memiliki barang yang dihibahkan tadi sifatnya hakikatan, artinya bujur-bujur, ampunnya artinya benda. Misalnya tanah dihibahkan atau duit secara hakikat wujud, ada wujudnya. Atau secara hukum, artinya kan ada barangnya, tapi secara hukum itu adalah dihibahkan. Seperti apa? Sudah kita jelaskan minggu lalu, seperti seseorang yang berisi bini 2 misalnya gitu. Pas cincin-cincinnya giliran malam kesan bini B misalnya gitu. Nah kemudian itu lain ampun lagi. Seandainya giliran B, kemudian si suami ini seandainya minta lawan si istri si B ini untuk menjulungkan waktunya kepada si A, lah itu artinya secara hukum. Barang gak ada, tapi waktu. Paham lah? Nah, subhanallah. Dan di situ bahasa kita, orang berumah tangga yang berisi 2 itu harus adil, lain ampunnya. Alhamdulillah ya, harus tahu waktu-waktunya gitu. Ampun sih, Be. Makanya ini sesuai dengan kisahnya Rasulullah SAW ketika Sidin sudah sakit-sakitan. Saat itu beliaunya, yaitu ketika ada di malamnya Siti Saudah, akhirnya Sidin minta dan Siti Saudah agar supaya, karena Siti Saudah juga sudah tua, diberikan waktunya ya kepada Siti Aisyah, karena Siti Aisyah lebih anom, lebih kuat, lebih sehat. Kesan merawat Sidin secara hukum. Pahamlah, dihibahkan waktunya. Pahamlah. Nah, begitu pula nadar. Pahamlah, meskipun pian misalnya yang nukar kambingnya, tapi begitu dia nadarkan tadi secara hukum sudah ampun Allah Ta'ala. Pian kada boleh ngambil apapun sedikit pun juga, harus diberikan semuanya. Jelas? Nah, itu secara hukum. Nah, kecuali korban yang sifatnya sunnah, pian bisa mengambilnya hingga 1/3-nya. Pahamlah? Nah, itu sudah kita jelaskan. Nah, baik. Nah, banyak orang kadang ngerti kadang-kadang. Ada secara hakikat, ada secara hukum. Artinya secara maknawi. Nah, itu ampun orang lain. Itu bisa dihibahkan juga. Pahamlah? Waktu tadi, seperti itu tadi. Baik, ya. Selanjutnya, ya sudah kita juga bahas syarat yang kedua. Itlaqut tasarrufi, yaitu orang yang menghibahkan tadi mempunyai itlaq, ya secara mutlak tasarruf, menggunakan fi malihi, di dalam hartanya. Nah, artinya apa di sini? Orang yang mau menghibahkan tadi secara mutlak dia bisa menggunakan hartanya. Artinya inya orang yang sudah balik, berakal, rosid itu artinya paham, mengerti. Jadi kada sah seandainya orang ada keterbelakangan mental atau belum balik atau kemudian apa, kada paham, kada mengerti, kada boleh. Nah, jadi Islam menjaga hak-hak seseorang supaya kada ada penipuan dan pemalsuan. Nah, subhanallah, itu sudah kita bahas juga. Alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya selanjutnya malam hari ini kita lanjutkan apa pula? Nah, ini Habib mau menjelaskan juga ada sini. Nah, ini terkadang ada, ini sudah dibahas di dalam syariat kita. Seseorang misalnya menghibahkan sesuatu, misalnya makanan lah. Nah, menghibahkan makanan. Nah, di situ apakah kemudian makanan tentunya kan ada wadahnya. Lah, apakah kemudian itu semuanya dihibahkan makanan dan wadahnya? Dilihat dahulu Pak, Bu. Jangan kemudian asal sudah dihibahkan kok.
Apabila wadahnya tadi, kemasannya tadi lebih larang daripada makanannya, ya pian boleh kakan. Allah sudah dihibahkan kok lawan aku, kayak apa ini diminta? Tak boleh. Karena itu bungkusnya wadahnya, jangan pian ngeraset. Nah itu. Lihat sampai di situ agama Islam. Oh, lihat menjaganya. Nah, jangan sampai kemudian pian ngerasa ya tadi diberi gitu sampai ada merugikan orang lain, membuat sedih orang lain. Sampai minggu yang lalu sudah kemudian menjelaskan jelaskan juga. Nih manusia juga harus ngerti apapun juga yang dijulungkan pada seseorang, ya, pian harus tahu juga apakah pian berhak untuk menerima hibah tersebut. Kemarin kita kisahkan ada salaf kita yang tinggal di kota Mekah. Sidin kemudian dijulingi sesuatu parsel hadiah. Akhirnya Sidin kemudian si penjulung ini parsel harapannya hadiah tadi atau hibah tadi kepada orang yang berkaitan dengan orang ilmu. Akhirnya kemudian sang penerima ini yang mau dihibahkan tadi, Sayyid tadi mengatakan, ya aku kada berhak menerima hibah ini. Nah, apa yang kemudian kamu jelaskan di sini? Kamu julungan pada siapa ini? Yaitu orang berilmu. Aku lain orang berilmu. Subhanallah. Terus kemudian yang kedua lagi dijulunkan, ulun melihat pian orang soleh. Aku bukan orang soleh, bukan ahli ibadat. Subhanallah. Ulun melihatnya pian kemudian orang yang istiqamah dalam taat ibadah. Aku ini orang biasa-biasa. Pian ulun melihatnya orang yang zuhud, ya, yang wara. Aku lain orang zuhud, orang-orang aku masih suka lawan dunia. Sampai yang terakhir tadi menghibahkan, ulun julungkan ini karena pian orang sayyid dan pian sudah tua. Jadi Sidin, namun seperti itu aku tidak bisa menolak lagi. Memang Sidin seorang sayyid dan seorang yang apa? Tuha. Lihat hati-hatinya waroknya. Tuh agama kita ini banyak adab-adab seperti ini kadang dimengerti asal lah. Bahkan udah sudah jelaskan minggu lalu. Kadang-kadang kita kadang mengerti. Nah apa bukan kadang mengerti lah. Pura-pura kadang mengerti. Misalnya seperti masalah zakat. Kan ada 8 asnaf tadi. Nah, ada fakir, ada miskin, ada budak yang memerdekakan diri, orang yang dililit hutang, ibnu sabil, fisabilillah, ya, dan seterusnya yang 8 itu. Nah, terkadang wayakini yang banyak menghabiskan si amil. Nah, apalagi di situ yang berhak. Nah, nih, naudzubillah min dzalik. Orang wayan kada isi warok, hati-hati. Ingat, orang yang kemudian berani-wani dengan hal-hal yang tidak ada hati-hati warok di dalam kehidupannya, di dalam mengambilnya, ini namanya subhat. Pembukaan orang menggawe haram itu bermula daripada subhat. Karena segala sesuatu itu ada pembukaannya, ada permulaannya. Paham? Jelas? Permulaan orang berzina yaitu tadi pacaran. Ya, gimana orang pacaran? Pertama, pandang-pandangan. Akhirnya apa lagi? Senyum-senyuman. Akhirnya kayak apa? Nah, janjian, jalan-jalan, lima itu kejadian. Kada ada langsung. Tanda-tandanya apa orang kemudian mau mati? Apa? Sakit dahulu. Itu pembukaannya itu, baru mati. Nah begitu pula orang melanggar pelanggaran agama bermula daripada kada berisi warok, hati-hati. Subhat, kada jelas ini. Nah, paham? Jelas? Nah, jadi hati-hati. Nah ini coba, ini adab-adab seperti ini kadang-kadang kita hilang semuanya. Ini agama, ini yang bujur, ini yang benar, ini yang murni, ini yang suci. Biar menggawe apa yang kita sampaikan soal jadi wali biar. Nah ini yang murni. Subhanallah. Ya ini kada ada itu semuanya. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Udah tak ingat ada firman Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini kan Nabi yang mendapatkan kitab Zabur. Jadi kemudian di kitab Zabur Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, qul li bani Israel, ya,
katakan kepada kaum Ikam Bani Israel, aku ini kadang melihat sembahyang mereka yang banyak, artinya sembahyang sunnah. Aku kadang juga melihat puasa sunnah mereka yang banyak. Alhasil amalan-amalan yang lahiriah ini kadang lihat Allah Ta'ala. Akan tetapi yang aku lihat daripada hambaku, ketika inya dihadapkan suatu perkara yang inya ragu-ragu, yang subhat, inya tinggalkan karena aku. Nah, ini orang yang aku sukai, ini yang aku cintai, ini orang yang aku lindungi, dan aku banggakan di hadapan para malaikatku ini. Aku banggakan di hadapan para malaikatku ini. Nah, ini orang ini. Nah, itu jelas. Oh, ini tidak ada itu semuanya. Mau yang pamer-pamer soal, itu semuanya bisa. Tapi kayak apa? Nah, antara kita dan Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala Maha tahu. La ilaha illallah. Itu perlu kita ketahui Pak ya, Bu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, selanjutnya lagi apa yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan kemudian masalah hibah, permasalahannya. Ini selanjutnya ada hukmu man albasa zaujatahu hulliyan. Apa hukumnya seseorang suami yang memberikan ya pada istrinya perhiasan? Ya, ini coba pian dengarkan. Wa man albasa zaujatahu hulliyan wa lam yatakallam. Ya. Apabila ada seseorang ya menjulungi istrinya suatu perhiasan sementara suaminya tadi tidak menjelaskan. Fa innaha, yang demikian la tamlukuhu illa bi iqrarin minhu, belum masih menjadi haknya si istri sebelum ada pernyataan yang jelas daripada suami. Terus lantas gimana Beb? Mun seandainya misalnya takon, lakin law idda'at annahu mallakaha iya fa innaha tusaddaqu li annahu tahta yadah. Tapi akan tetapi seandainya terjadi permasalahan, nah ini, jadi harus jelas semuanya. Ini suami-suami yang sudah berisi istri. Seandainya kemudian si bini tadi menuntut, nah sudah dijulungkan lawan ulun, lawan aku, ya itu perhiasan. Maka kemudian pernyataannya tadi si istri tadi dipercaya. Karena apa? Itu barang sudah ada di tangannya, di dirinya. Makanya harus jelas. Meskipun itu sebelum dinyatakan bukan ampun istri. Lihat agama Islam. Nah, jelas ya kira-kira. Nah, ini banyak orang tidak tahu. Itu caranya jelaskan supaya pian misalnya apa? Kada bisa bisa menarik lagi. Itu ampun masih belum pian julungkan secara sah atau resmi ya. Ya, disebutkan juga ya ini di kitab Buhya. Wa idza ba'asa ar-rajulu ibnatahu. Ya. Seandainya ada seseorang ya menjulungi putrinya. Ya, suatu perlengkapan, perhiasan ya. Kemudian putrinya tadi ya dipersiapkan segala sesuatunya hingga kemudian dibawa kemudian di rumah suaminya. Waqala, dan kemudian si bapak ini bisa jadilah hada jihazu ibnati. Hada jihazu ibnati kana milkuha. Ya. Wa muahadun bi iqrarihi li an la bi muahidun lahu bi iqrarihi la in qala jahaztu ibnati bihada. Nah, jadi kalau seandainya dijelaskan ada seseorang bapak menjulungi sesuatu kesan anaknya, ya dikirim ini anaknya, ya dipersiapkan, kemudian dibawa ke rumah suami. Terus dia mengatakan ini adalah perhiasan buat putriku, karena milkuha muakhirun lahu bi iqrarihi la in qala jahaztu ibnati bihada. Ya. Jadi kalau seandainya bapak tadi mengatakan ini ampun putri aku, maka kemudian perhiasan tersebut jadi milik putrinya. Paham? Kecuali kalau seandainya si bapak tadi ya bikrori
La in qala, tidak menjadi milik putrinya jika dia mengatakan jahastu ibnati bihada, aku persiapkan putriku dengan ini. Belum jadi ampun putri. Kalau dia mengatakan ini perhiasan putrinya aku, maka jadi milik sang putri. Beda dengan kata-katanya tadi, ini aku persiapkan buat putriku. Persiapkan ini apa? Bisa dipinjami? Bujur apa enggak? Bujur apa enggak? Ya. Tapi kalau sudah dikatakan ini ampun istri apa putri aku, jadi punya sang putri. Itu kata-katanya beda tipis Pak ya. Aku persiapkan buat putriku, bisa jadi dipersiapkan cuma sekedar acara pernikahan aja. Setelah itu bisa dipinta pulang. Jelas dah? Nah, ini Pak Bu. Baik ya. Terus yang ketiga, permasalahan yang ketiga ini juga sering kita dapati di lapangan, masalah pemberian ketika hitan sunat. Kan kadang-kadang julungi kan orang kan hadiah-hadiah kesan, kemudian lah anak yang berhitan. Nah pertanyaannya wayah ini, apakah hadiah tadi yang dihibahkan tadi ampun anak kah atau ampun kuitan? Nah ini nah ini dibahas juga di sini Kak Bu. Nah masalah ini jadi ada khilaf. Masalah ini ada khilaf ya. Ada yang mengatakan ulama kita karena anak itu ampun orang tua, apalagi anaknya dari masih belum balik, itu kembalinya kepada witan. Jelas lah ya, jelas. Nah ini ada yang mengatakan pulang, namanya yang berhitan karena anak. Nah terus kemudian itu hakikatnya yang diberikan anak, jadi kemudian itu ampun sang anak. Kecuali bila sudah memang dijelaskan lawan si pemberi, nah ini ulun julungkan lah gesan anak pian, maka kemudian bapak kada boleh hendak mengambil. Tapi mun secara mutlak atau mutlak ya, masih belum ada ikatan, maka bapak tadi boleh mengambil. Jelas? Jelas kira-kira ya? Alhamdulillah. Nah ini Pak Abu. Ya baik ya. Nah ini yang paling kemudian sering terjadi, yang kemudian kadang-kadang ya banyak orang kadang mengerti bahwa hakikatnya ini haram diambil seperti ini caranya. Apa itu? La yajuzu qabulun ya ma yu'ta bil haya. Tidak dibolehkan seseorang mengambil ya, menerima sesuatu yang diberikan sesuatu tadi oleh seseorang karena rasa malu. Nah ini gimana gambarannya Beb? Ya ini contohnya seperti ini. Haji wajihan ya, misalnya bepander lawan seseorang ya, ikam masa kada mau menjulungkan ini iya lawan aku, barang aku ini lawan ikam kurang apa di hadapan orang banyak. Nah maka si fulan ini di hadapan orang sudah dikatakan seperti dijulungkan. Nah pemberian seperti ini secara syariat tidak dibolehkan. Karena apa? Hakikatnya kada ridho dia karena manusia. La ilaha illallah. Dolim itu semuanya haram. Jadi mensekak orang di hadapan orang banyak. Tahu mensekak? Sekak mati. Nah, dosa itu. Dosa. Karena sejatinya kalau kada ada orang banyak, sidin bisa mengelak. Bisa. Jangan ulun masih lagi keperluan ini. Nah, ini banyak orang wajah ini mensekak-sekak orang untuk kemudian sesuatu tadi yang diinginkan untuk diberikan. Lah, pandernya di hadapan orang banyak. Jelas? Jelas? Nah ini Pak Bu. Nah, ini banyak orang seperti itu. Nah ya, karena yang memberikan kada rela, kada ikhlas, karena sesungguhnya namanya transaksi dalam Islam itu intinya apa? Antarodin, saling ridho, saling suka, kada ada paksaan, kada ada beban. Nah ini mendapatkannya apa? Dengan cara terpaksa, dengan cara malu. Nah ini banyak orang kadang ngerti langgar kan, jujur apa kada? Ya, jadilah ada kan gitu, ada apa kada?
Banyak. Banyak. Nah, ini Pak Bu. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Ya, ya, hati-hati. Jadi jangan seperti itu Pak ya, kesian dah. Ini. Jadi Bu, Pak, kembali lagi. Jika seseorang itu hendak memberikan atau jual beli, itu asasnya dalam Islam harus saling ridho, saling senang. Ya, itu asasnya Islam. Jadi kalau seandainya lepas daripada itu tadi, secara syar'i meskipun dia secara lahiriah diberikan, tapi itu secara hukum haram. Ini termasuk ghosab, tahu ghosab? Ghosab itu mengambil sesuatu di luar hak. Paham lah? Sampai kemudian dalam syariat kita mungkin hendak tahu, seandainya misalnya seseorang yang berisi ketokohan atau kemudian berisi kemudian apalagi kedudukan di masyarakat, ini belum hukum yang lebih penuh dengan rasa ya. Seandainya dia di pasar, terus kemudian dia menukar barang. Nah, hakikatnya barang itu tadi harganya 1.000 lah, misalnya gitu. Akhirnya kemudian sang toko ini mengatakan, ya, kada bisa kah buat akikah, masa harga segitu? Lah ini sampai kemudian orang tadi kada nyaman, hakikatnya kada mau terima. Ya sudah, kada apa-apa. Itu termasuk ghosab. Ya Allah, kita banyak, ini kan? Makanya ulama-ulama kita yang penuh dengan rasa, ketika mereka tahu ditokohkan masyarakat, ya, limbah itu apalagi dicintai masyarakat, supaya pun tidak terjadi hal-hal seperti ini, Sidin kadang mau ke pasar. Nah, takutannya seperti itu tadi. Nah, nawar-nawar gitu, orang terpaksa menjulungkan, sudah tidak apa-apa sudah, pian bawa aja. Nah, padahal tidak ada ridho di situ. Padahal asasnya jual beli apa? Innamal bai'u an taradin, saling ridho. Nah, ini banyak orang kadang merasa, makanya sampai di sini diingatkan, nah, kadang boleh menerima sesuatu nyekak orang itu. Biar kadang nyuruhkan enggak, masa sama aku kayak gini, padahal, sudah, biar rena. Tapi mau sunyi-sunyi kadang mungkin dijulungkan. Nah, ini banyak orang, nah, melanggar hal-hal seperti ini etika Pak, ini adab. Ya, di dalam transaksi, di dalam muamalah, itu ghosab secara manawi. Alhamdulillah kita banyak hal-hal seperti ini kita langgar, malah cari kesempatan, memang dimanfaatkan ya kan Mas ya, kesempatan dalam kesempitan ini, nah ini dimanfaatkan seperti itu. Nah, naudzubillah min dzalik. Namun sudah tahu ilmunya seperti ini Pak, ayo dijaga ya, jangan sampai kemudian mengambil hak-hak seseorang sementara itu kada dibolehkan di dalam syariat agama kita. Paham lah? Nah, ini hati-hati. Kan yang dijelaskan semuanya permasalahan-permasalahan di sini di kitab ini mungkin secara atasnya rukunnya, syaratnya sudah jelas, tapi ini permasalahan di lapangan biar kalian tahu. Disebutkan dalam kitab loh Pak. Bukan kada ada loh. Ini ada kitabnya. Nah, paham lah ya? Nah, dijelaskan ini. Terus apa lagi? Nah, yang perlu kita ketahui, mayuhabu lil aris, apa yang dihibahkan kepada orang yang lagi manten. Nah, ini banyak juga kan kejadian. Gimana ini contohnya masalahnya? Nah, diingatkan di sini. Ini termasuk maunah, pertolongan, menolong orang, misalnya lagi keperluan kan, lagi acara. Cuma yang perlu diketahui, jangan sampai menjulung-julungkan tadi sifatnya ada apa? Mafakhirah, bangga, sombong. Nah, paham lah. Nah, jadi julung-julungkan tadi, nah ini sampai kadang-kadang apalagi mengulas segala sesuatu tadi, misalnya ini banyak kejadian juga. Habis kadang-kadang sedih, riskan ya. Ada kemudian orang mengadakan acara pernikahan, sampai di situ acaranya 7 hari 7 malam. Makanan semua warna-warni. Datangkan artis ibu kota. Nah ini, Allah. Nah ini Pak Bu. Limbah itu apa lagi? Nah, sampai disebutkan di sini di kitab ini. Nah, kadang-kadang kemudian justru kemudian orang yang memberikan hiburan tadi, semakin kemudian ada yang
joget-joget dan dilempari duit. Nah, ini semua bukan aturan Islami. Ada tabdir atau tabdir, mubadir, tasrif. Sudah kemudian acaranya seperti itu, musik ini dan itu. Nah, paham? Jelas? Nah, ini ada diperkenankan dalam Islam. Bahkan kemudian dalam Islam kita diharapkan menjelengi segala sesuatu itu sifatnya apa? Sir. Makanya kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, di antara orang-orang nanti di yaumul qiyamah yang dapat lindungan di saat kemudian di hari kiamat tidak ada naungan dan lindungan kecuali lindungan Allah Ta'ala daripada 7 kelompok. Siapa saja itu Bu, Pak? Ya, yang lain-lain agak berat. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya. Yang kedua siapa lagi? Syabun nasa fi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda atau pemudi istiqomah dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Ngali juga. Coba. Misalnya pemuda-pemudi di mana masih? Happy-happy. Nah, ini jarang di majelis zikir ya. Yang ketiga apa lagi? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun ya fil masajid. Ya, yaitu yang ketiga seseorang baik pemuda atau pembinian yang hatinya selalu tertaut dengan masjid, artinya suka ibadah. Yang keempat apa? Warujulani tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, yaitu orang yang bersaudara karena Allah Ta'ala. Nah, artinya asasnya bukan nafsu. Apa yang disukai Allah Ta'ala dan karena disukai saling mengingatkan, saling bertemu karena itu, berpisah karena itu, ngalih juga. Nah, Pak, Bu, ya. Wa rajulun da'at imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang selanjutnya kelima ya. Ada seseorang diajak lawan binian. Binian tadi berisi kedudukan, bukan binian biasa-biasa. Cakep. Bininya sanggup mengatakan, "Kada, indah, belum takut Allah Ta'ala." Kira-kira ada yang kayak itu? Berat juga. Malah mencari. Bu, Pak. Ya, yang selanjutnya apa lagi? Ya. Nah, ini yang kita bahas. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin akhfaha. Yaitu seseorang yang bersedekah, memberi sesuatu disembunyikan. Hingga sampai Nabi memberikan percontohan, ya, jika kemudian tangan kanan memberikan sesuatu, tangan kiri kada tahu. Sama. Ini wajah ini kada malesuh. Buka-bukaan, pamer, menunjukkan gengsinya, kemegahannya, kekayaannya. Innalillah. Padahal dalam kehidupan ini tragis. Ada yang kemiskinan, kadang-kadang kada makan, susah cari makan. Ada yang kesakitan, kada bisa berobat. Ada yang hendak sekolah, kada bisa sekolah. Itu berapa M yang dibuang-buang. Sakit hati apa kada? Sakit hati apa kada? Orang miskin sakit. Paham Pak Bu? Paham Pak Bu? Pian tahu lah kenapa di dalam agama Islam orang kada boleh menggunakan perlengkapan rumah tangga dengan emas atau perak. Misalnya piring, gelas, cangkir, ceret, kada boleh. Kenapa? Karena hikmahnya di situ yang pertama menimbulkan khuyala. Apa khuyala? Sombong. Yang kedua bisa kasru qalbi masakin, bisa menghancurkan perasaan hati orang-orang miskin. Tidak boleh haram. Kalau seandainya batu-batu mulia kan apa-apa. Karena apa? Orang kan banyak kata tahu. Mun emas perak sudah jatuh. Sampai seperti itu. La ilaha illallah. Ayah ini loh dibalik semuanya, iya kan? Nah, Bu. Nih termasuk ini kan paling gampang ini menurut ulun. Paling gampang pian gawe daripada 7 tadi. Yang ketujuh apa? Jadi Nabi Muhammad SAW, manusia seorang yang munajat doa Allah Ta'ala sampai air matanya berlinang. Berlinang karena takut Allah Ta'ala. Bukan kemudian kada terima jujurannya lawan Siti. Nah, lain pulang nah. Nah, itu kemudian orang dapat naungan, artinya kan ikhlas dia takut. Nah, Pak.
Jelas dah. Nah ini banyak orang kemudian awal sampai diingatkan pulang di sini, ya. Di antaranya kada patut misalnya menjulungi wayah ini, ya, manten apa. Limbah itu di amplopnya ditulisi. Ini dari Haji Edi. Harapannya apa? Kena mau acara lagi, pian keluarkan segitu. Nah, ulun julungi 1 juta. Nah, wayah ini banyak ini. Ya kan? Ya, punya ada. Nah, apa trik? Nah ini kan, nah ini Pak Bu. Nah ini, padahal ini kan sifatnya mutaqarrub, mau menolong orang, pun ini pada menolong. Hah? Timbal balik nih. Apa Bu? Ya apa ini kita? Nah banyak hal-hal seperti ini kita langgar lah. Makanya disebutkan di sini kitab ini, ya banyak orang-orang melanggar dengan kaidah-kaidah seperti itu tadi, dengan kemudian pesta-pestanya, kemudian sampai dengan musisi-musisinya, sampai hanya dijulungi duit-duit dilempar-lempar, semakin bisa menghibur dijulungi duit. Itu rata-rata setelah kemudian beberapa saat terjadi musibah, bencana, teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sidin mengatakan ini otak manusia banyak kebalik semuanya. Sudah kada diikuti syariat Islamnya, tuntunan Islamnya, malah diikuti gaya-gaya orang kada berimannya. Sampai Sidin mengatakan seperti ini Pak Bu. Coba ingin dengarkan kata-katanya bagusnya. Rabbuna yumhilu. Tuhan kita itu memberi waktu, menanti. Tahu Sidin. Wala yuhmilu. Akan tetapi bukan kemudian mengabaikan, nunggu aja. Nah, tunggu tanggal mainnya. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Wait and see. Tunggu dan lihat kena. Biar ayo, terus silakan, ayo. Nah, waktunya banjir. Apalagi tanah longsor, tsunami, gempa bumi. Nah, bagi kata-katanya bahasa Arab ya. Rabbuna yumhilu wala yuhmilu. Rabbuna yumhilu wala yuhmilu. Silakan, ayo. Silakan, ayo. Maksudnya, Tuhan kita tahu tapi menunggu. Sampai kapan kau? Sampai kayak apa ikam? Beri waktu. Tapi kadang melupakan semua ada. Kadang makanya jadinya orang Jawa Tuhan kada sari, kada goreng. Kada goreng. Nah, lihat aja, perhatikan aja kayak apa. Kada tobat-tobat, kada bulik. Nah, gampang lah tahan gerakan pasukannya. Banyu. 3 hari hujan sudah bingung. 3 hari. Nah, kayak sumur kelabakan. Nih. Sederhana. Ini Pak. Ya Pak. Nah ini. Nah berarti apa? Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kadang-kadang terasa. Nah, itu yang menyebabkan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Pak Bu ya? Baik ya. Ya. Ya selanjutnya. Nah ini yang apa? Ulun kita mau bahas malam ini. Syaratul mauhubu lahu, syarat orang yang diberi hibah. Nah, syarat orang yang diberi hibah. Nah, ini kemarin kan syarat-syarat orang yang memberi hibah, begitu pula permasalahannya kita bahaslah. Ini syarat orang yang diberi hibah. Apa syaratnya? Ahliyatu milki ma yuhabu lahu. Berisi keahlian orang tersebut, ya. Berisi keahlian apa? Untuk memiliki apa yang dihibahkan padanya. Paham? Berisi keahlian orang tersebut untuk memiliki apa yang dihibahkan pada dirinya. Apa maksudnya ini Beb? Ya maksudnya orang yang diberi hibah tadi ya berhak untuk memiliki apa yang diberikan tadi oleh si penghibah, yaitu tidak dibolehkan hibah tadi yang pertama ya libahimatin, kepada hewan. Ini Habib malam pernah lihat nonton TV, ada orang sugih di Amerika, hartanya dihibahkan lawan anjingnya, kan kena masakan. Anjing kesayangan. Nih agama Islam ada, kenapa boleh? Sia-sia kan mubadir.
Au jamadin, atau sesuatu benda yang mati, apakah? Tidak boleh. Wala tasihu, begitu pula kada sah li hamlin, buat anak yang dalam kandungan kena nah ini belum hibakan, nah, belum pasti. Tidak boleh hamlin ya. Ya, karena belum yakin. Paham Pak, Bu? Iya. Nah ini. Wala yadkhulu hatta li tabi'iyatin. Bahkan kada boleh juga kepada tabi'iyah. Tabi'iyah itu yang turun-turunannya kena. Belum pasti juga. Yang menghilang. Paham lah? Beda dengan wakaf lawan wasiah. Karena wakaf itu sifatnya apa? Nah, manfaat. Nah, paham? Nah, limbah itu apalagi wasiat memang diberikan setelah orang tersebut wafat. Paham lah? Ngerti lah? Nah, kalau hibah nggak boleh ketika masih itu. Dan ini belum pasti. Ya, yang dikatakan tadi. Ya kalau muncul anaknya, kalau mati. Ya kan? Nah, ini Pak Bu, subhanallah ya. Terus kemudian yang perlu pian ketahui lagi, tidak dibolehkan ta'liqul hibah. Disyaratkan, misalnya pian menjulungi, nah, ulun julungi duit, nah, lawan pian nih 100 juta. Kesan pian kemudian kena tukar mobil loh, enggak kan dikasih syarat, nah, terlalu ulun begini apa? Tidak boleh disyaratkan. Sudah julung. Allah, tidak boleh disyaratkan. Pak Bu, ya. Ya. Ulun julungkan duit ini, kesan pian nukar apa? Tidak boleh. Disyaratkan kada boleh. Aduh, julung kan silakan orang tergantung orang yang mau dihibai. Ya kan, namanya itu kan masih kada lillahi ta'ala. Paham ya? Kada mutlak gitu. Masih mau teratur. Jangan gimana atur. Paham? Jelas? Ngerti ya? Nah, ini banyak orang. Jangan diatur-atur, Pak. Berarti pian masih belum belum penuh ridhonya, relanya menjulungkan barang tersebut. Nah, orang dijulung itu sudah ikhlas, lillahi ta'ala, dilepas ya, orang bebas. Mun seandainya misalnya apa? Nah, misalnya pian menjulungi duit seseorang, orang ini keperluannya hendak nukar obat. Pian katakan, nih, kamu tukarkan sembako lah. Nih, nulis, loh, ini perlunya nukar obat, aduh bini udah sakit, kayak enak apa kada? Masih di? Ya kada enak, loh, ini ke sana. Nah itu bebas gitu kan, karena keperluan dia kan lebih tahu untuk keperluan yang diberi hibah, jelas lah, paham lah. Nah ini tak boleh diberi syarat. Nah paham Pak Bu? Yang bujur seperti itu. Ya, nah ini. Kemudian selanjutnya lagi ar-ruju' fil hibah. Ini banyak menarik daripada sesuatu yang dihibahkan. Gimana hukumnya? Nah, sudah julungnya tarik lagi. Nah, ini kacau ini. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi tentang kemudian orang yang menarik hibah ini. Nah, apa ini hukumnya? Nah, ya hadisnya seperti ini Pak. Ya, nasul hadis al-aidu fi hibati kal aidi fi kaihi. Orang yang menarik daripada hibahnya seperti orang menelan muntahnya. Dalam riwayat yang lain apalagi kal kalbi yaudu fi kaihi, seperti anjing menjilati daripada muntahnya. Nah, kayak anjing. Anjing kan gitu. Sedang muntah jilat lagi, Pak. Innalillah. Kenapa diberi ibarat seperti ini, Pak? Ya, diberi kemudian Nabi Muhammad SAW dengan contoh seperti ini, tidak lain dan bukan supaya manusia menjaga muru'ahnya. Tahu muru'ah? Nama baiknya, harga dirinya, kehormatannya, akhlaknya. Nah ini, paham? Jelas? Siapa yang mau menelan muntahnya? Ada kan? Jijik kan? Kotor kan? La ilaha illallah. Nah, ya.
Jadi menurut madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, nahyu ada tahrim, ya. Begitu pula nahyu ala tahrim apa? Fi hibatil ajnabi, menghibahkan sesuatu kepada orang ajnabi. Artinya kan tentunya kita menjulungkan sesuatu hibah ini kepada orang-orang yang dekat, yang parat, supaya apa? Sifatnya membantu. Ini yang jauh-jauh. Demi apa? Popularitas. Nah, kayak tadi. Nah, Pak, Bu, jelas? Oh ya, ini banyak orang seperti itu. Nah, yang tujuannya apa lagi? Orang berhibah takorrub. Tahu takorrub? Untuk mendekatkan diri Allah Ta'ala supaya dapat pahala. Nah, ini sudah melanggar orang-orang banyak. Nah, ini Pak, Bu. Nah, gimana kita ini? Dan kemudian, ya bisa kemudian wa'ala tanzih. Jadi apabila menarik hibah hukumnya makruh ala tanzih. Tadi makruh ala tahrim ya, yang pertama. Ini tanzih. Tanzih itu artinya lebih baik ditinggalkan. Yaitu gimana hibah pada apa? Fi hibatil walidi li waladihi, yaitu hibahnya seorang bapak kepada anaknya. Hibah seorang bapak kepada anaknya. Kan istilahnya bahasa kita apa Pak? Manfaatnya kan kurang, bapak-bapak orang. Lah, mohon seandainya mau takarrub Mas Didik sama orang yang memerlukan. Lah, ketika kemudian misalnya Mas Didik tadi ya menjulungkan pada anaknya, misalnya anggap anaknya Mas Didik dari Ahmad, ditarik kembali itu Mas Didik hukumnya makruh. Paham? Tapi kalau orang lain hukumnya haram. Jelas? Jelas? Nah, kecuali apabila Mas Didi sudah julungkan pada anak, terus kemudian nama anak tadi sudah diterima, dijual kan? Karena boleh tarik lagi, karena sudah lepas. Ngerti? Paham? Saya paham ya? Nah ini, karena sudah bukan wilayahnya punyanya. Nah jelas, jelas kira-kira. Nah ini, dan hibah ini bisa jadi batal, ya. Apabila apa? Ya. Meninggalnya orang yang menghibahkan atau orang yang mau dihibah sebelum diterima, batal. Nggak jadi. Tapi kalau misalnya hibahnya orang tua tadi meskipun sudah dijulungkan ya diterima, tapi boleh tarik, tapi hukumnya makruh. Sudah kecuali kalau sudah sama anak sudah digunakan, dijual ke apa, yang tarik tidak boleh ya, karena sudah lepas daripada wilayahnya sang anak. Paham ya? Sudah lain ampun sang anak. Loh Bu, Pak, sampai seperti ini pembicaraannya mendetil, kira-kira mungkin kadang ngaji ngerti lah. Hah? Loh, permasalahan ininya ada semua di kehidupan hari-hari. Nah, kita sering langgar lah. Nah, ini Pak Bu. Ya, mudah-mudahan biar kena selalu mengikuti pengajian kita. Nah, selanjutnya kena minggu dudi kita akan jelaskan syarat ya barang yang dihibahkan. Nah, maaflah, syarat barang yang dihibahkan. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.